Baik, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait aspek formal dalam perencanaan pajak. Sebelum kami mempresentasikan, perlu diketahui anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Bella Puspa dengan NIM 105, kemudian Nuria Desi dengan NIM 109, selanjutnya ada Zahra Wanda dengan NIM 124, dan saya sendiri Rizky Aulia Haryanto dengan NIM 687. Next. Baik, yang pertama ada aspek-aspek formal dalam perencanaan pajak. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP. Apa sih NPWP? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Kemudian ada NPPKP, yakni nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. NPPKP ini merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Adapun fungsi dari NPPKP ini yang pertama adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan, tentunya, kemudian sebagai penanda bagi PKP yang memiliki dan atau melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian yang selanjutnya ada NPWP, yakni adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun fungsi NPWP ini adalah sebagai sarana dalam administrasi wajib pajak, kemudian untuk menjaga ketertiban juga dalam pembayaran pajak tentunya, kemudian untuk keperluan dokumen perpajakan, selanjutnya untuk keperluan pelaporan SPT masa ataupun tahunan. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Perlu kita ketahui apa sih itu pembukuan dan apa sih pencatatan. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan juga informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, serta penghasilan, dan juga biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisi neraca dan juga laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Sementara pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau juga penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenal dengan pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak ini harus melakukan pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah memotong dan atau memungut pajak. Selanjutnya adalah membayar pajak, dan yang terakhir adalah menyampaikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta atau juga kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT ini adalah untuk wajib pajak pribadi adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan untuk PKP atau pengusaha kena pajak, yakni sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Kemudian SPT ini dibagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan dan juga SPT masa. Next. Baik, kemudian ada kriteria wajib pajak patuh menurut KMK, kemudian penyebab munculnya sanksi administrasi pajak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zahra Wanda dengan NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria wajib pajak patuh menurut KMK. Next, please. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melaksanakan perpajakannya serta taat dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Terdapat beberapa kriteria yang diatur di dalam KMK nomor 253 tahun 2003 dalam melakukan wajib pajak patuh. Kriteria yang pertama yaitu TKP selalu tepat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun terakhir. SPT tahunan ini disampaikan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ini dalam 1 tahun sekali. Kemudian kriteria yang kedua yaitu tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu pengecualian yang pertama yaitu wajib pajak boleh melakukan tunggakan pajak selama wajib pajak tersebut mendapatkan izin untuk mengangsul atau menunda pembayaran pajaknya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Dalam melakukan penyampaian SPT ini dilakukan oleh wajib pajak disampaikan kepada Dirjen Pajak atau kantor perpajakan dalam 1 bulan sekali atau dalam 1 masa pajak. Penyampaian SPT masa ini tidak boleh telat dalam 3 kali masa pajak secara berturut-turut. Jadi, jika bulan Februari seorang wajib pajak sudah tidak menyampaikan atau sudah telat dalam menyampaikan SPT masanya, maka pada bulan berikutnya wajib pajak tersebut jika ingin menjadi wajib pajak yang patuh itu tidak boleh terlambat lagi dalam menyampaikan SPT masanya. Kemudian kriteria yang berikutnya yaitu SPT masa yang terlambat disampaikan tidak melewati batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya. Hal ini hampir sama halnya dengan yang nomor 3. Maksudnya yaitu pada penyampaian SPT masa yang terlambat ini tidak boleh terlambat lagi dalam kurun waktu yang berikutnya. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jika seorang wajib pajak ingin menjadi wajib pajak yang patuh, maka orang tersebut tidak boleh melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 10 tahun terakhir. Misalnya, wajib pajak ini ingin menjadi wajib pajak patuh pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Maka dari tahun 2010 sampai tahun 2020, wajib pajak tersebut tidak boleh terdapat tindakan pidana di dalam bidang perpajakan. Tindak pidana di dalam bidang perpajakan ini contohnya yaitu seperti penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Kemudian yang terakhir yaitu dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan. Dan pembangunan harus memiliki pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Maksudnya di sini yaitu di dalam laporan keuangan ini harus terdapat beberapa pendapat tanpa pengecualian yang telah diberikan oleh auditor yang telah mengaudit laporan keuangan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Puspa Ramadanti dengan NIM 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya sanksi administrasi pajak. Next. Ya, sanksi administrasi pajak di sini yang saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama, lupa bayar pajak. Memang manusia ini tempatnya lupa. Jadi kalau misal kita lupa bayar pajak dikarenakan karena memang lupa atau kita sibuk dengan urusan kita, pekerjaan kita, maka kita itu bisa menjadi penyebab kita telat bayar pajak. Kapan sih batas jatuh tempo penyampaian pajaknya? Jadi untuk WPOP itu batas waktunya sampai tanggal 31 Maret. Tapi kalau wajib pajak badan itu sampai tanggal 30 April. Yang kedua, menunda-nunda pembayaran pajak. Ini salah satu sifat kita yang sering menunda-nunda. Mindset kita menunda-nunda pembayaran pajak itu memang harus kita buang. Kita harus buang mindset seperti itu dari sekarang, karena hal sepele seperti itu bisa menyebabkan masalah yang besar. Yang ketiga adalah penggelapan pajak. Tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan, atau pajak terutang, atau bahkan melakukan cara-cara ilegal agar lolos dari kewajiban membayar pajak.
Cara-cara ilegal dilakukan dengan menyembunyikan fakta dan data secara sengaja dari pihak pajak yang berwenang. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghindaran sanksi administrasi perpajakan atas pembayaran dan pelaporan pajak. Di sini ada 3. Yang pertama, mengisi SPT dengan jujur, benar, dan cermat, karena jika terjadi kurang bayar, maka kita akan terkena denda senilai 2% hingga 200% dari dasar pengenaan pajak. Wajib pajak dilakukan pembetulan sendiri dan belum disidik akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Pembetulan SPT masa dan tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Kedua, teliti dalam memungut atau memotong pajak. Jika tidak, akan terkena sanksi administrasi pajak senilai 50% sampai 100%. PPh yang tidak atau kurang bayar dikenakan kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Tidak atau kurang dipotong, atau dipungut, atau disetorkan akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut. Yang ketiga, mengisi faktur pajak dengan cermat. Kita bisa terhindar dari denda 2%. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika pengusaha kena pajak menjual suatu barang atau jasa kena pajak, dia harus menerbitkan faktur ini sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Syarat yang pertama adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak membuat faktur pajak atau sudah membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, akan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP. Yang kedua, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP. Dan yang terakhir adalah PKP yang melaporkan faktur pajak namun tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penggeseran pajak. Nah, di sini yang pertama ada penggeseran pajak atau tax shifting. Tax shifting ini artinya pemindahan atau pentransferan dari subjek pajak kepada orang lain. Nah, tax shifting ini ada 2, yaitu tax shifting ke depan atau forward shifting dan ke belakang atau backward shifting. Nah, kalau yang ke depan ini artinya dari apa itu namanya, dari pihak produsen itu langsung ke pihak terakhir, artinya konsumen atau yang biasa kenal kita sebagai PPN. Nah, lalu kalau yang ke belakang itu dari konsumen kepada pihak distribusi. Nah, biasanya itu harganya lebih murah tapi sudah mencakup PPN-nya, sudah mencakup pajak. Lalu yang kedua ada kapitalisasi. Nah, kapitalisasi ini adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian kepada pihak pembeli. Nah, biasanya ini terjadi di transaksi kepada harga tetap seperti pembangunan atau tanah. Lalu, itu kan biasanya di waktu kita membeli tanah atau gedung, itu kan ada pajak balik nama. Nah, pajak balik nama ini ditransfer atau digantikan kepada pihak penjual, agar pihak pembeli itu tidak membayar yang namanya pajak balik nama.
Lalu yang ketiga ada transformasi. Transformasi ini adalah pihak pabrikan itu menanggung beban pajak. Nah, karena menanggung beban pajaknya sendiri, akibatnya adalah barang yang mereka produksi itu akan lebih mahal daripada barang-barang lainnya di tempat-tempat lainnya, karena mereka membayarkan pajak sekaligus. Nah, biasanya itu seperti terjadi di transaksi di Indomaret atau Alfamaret. Lalu ada penyelundupan pajak. Nah, penyelundupan pajak ini yang tidak boleh dilakukan karena ini melanggar undang-undang perpajakan yang sudah diatur. Biasanya akan berhubungan dengan pihak kepolisian dan pihak hukum. Lalu ada penghindaran pajak. Nah, kalau penghindaran pajak ini atau tax avoidance ini merupakan pengelakan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencari celah dari kelemahan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keenam terakhir adalah pengecualian pajak. Nah, pengecualian pajak ini biasanya terjadi di bangunan-bangunan yang memang tidak dikenakan pajak, seperti bangunan tempat beribadah seperti masjid, gapura, lalu gereja, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada contoh kasus penggelapan setoran pajak. Nah, di sini itu maksudnya di sini tuh diceritakan bahwasannya ada seseorang yang dia itu menggelapkan uang sebesar 13M atau 13 miliar untuk membayar pajak hotel saudaranya. Nah, baru diketahui oleh manajemen hotel setelah adanya tagihan dari BPKAD. Padahal saudaranya sudah mengkonsultasikan pajak yang harus dibayarkan ke konsultan pajak. Dan si tersangka ini sudah diberi kepercayaan oleh saudaranya untuk membayar atau menyetorkan pajak yang harus dibayarkan dengan menarik uang di salah satu bank. Tetapi kepercayaan ini malah disalahgunakan oleh tersangka. Dia menarik uang di salah satu bank tetapi tidak dibayarkan ke BPKAD. Hal ini ia lakukan selama beberapa tahun dari 2015 sampai 2017. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.